Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi untuk mata kuliah pemrograman aplikasi web. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai CGI pada PHP ya. Apa itu CGI? CGI itu adalah Common Gateway Interface, yang mana maksudnya bahwa pada pemrograman PHP itu skrip PHP yang tampil di browser itu dikenal oleh CGI. Untuk perkembangan terkini, perlu Anda ketahui bahwa CGI ini mengalami transformasi, yaitu Fast CGI, di mana ketika skrip PHP itu dieksekusi, kalau Anda memahami script atau coding ya, scripting PHP itu yang terlihat ruwet begitu ya, yang kompleks begitu. Itu ketika kita membuka halaman web tampil bagus begitu ya. Nah, itu hasil peran dari CGI. Nah, pada PHP sendiri ada server variables ya yang diletakkan pada predefined variable string underscore server. Ada beberapa item seperti yang Anda lihat. Anda pasti akan sering selalu ya, bukan sering ya, akan melihat skrip-skrip seperti ini ya pada aplikasi PHP yang berbasis PHP yang menggunakan database ya. Karena sesuai dengan perkembangan terkini bahwa PHP sebagai induk ya platform pemrograman ini kan berkembang menjadi sebuah framework ya. Yang terkenal untuk framework sekarang ini ada CI atau CodeIgniter, kemudian ada Laravel, ada Symfony, kemudian ada Python, banyak sekali ya, yang itu bermula dari induknya yaitu PHP. Nah, Anda perhatikan contoh seperti item-item ini, ketika Anda melihat atau menemukan ini ya, string underscore server, kemudian tanda kutip ya, ini ya, PHP underscore self ya, kemudian Anda apostrof ya, double quotes seperti ini untuk opening double quotes dengan closing double quotes ya. Ini artinya adalah bahwa path dan nama file yang sedang dieksekusi. Di dalam aplikasi PHP, aplikasi yang menggunakan aplikasi web base ya, aplikasi yang berjalan menggunakan web browser ya, dan itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, itu kan filenya kan banyak itu kan. Apalagi kalau Anda menggunakan framework, itu secara default itu jumlah filenya banyak. Nah, di antara file-file tersebut itu pasti ada file configuration, kemudian ada database dan sebagainya begitu ya. Nah, di antara file-file tersebut pasti akan menemukan skrip-skrip seperti ini ya, di mana pada item atau variabel-variabel seperti ini itu artinya seperti yang Anda lihat begitu ya. Kemudian di sini ada string server name, ada request method ya, ada HTTP user agent, kemudian remote address. Ini salah satu atau beberapa dari sekian banyak server variabel yang wajib digunakan ketika membuat aplikasi PHP. Ada juga environment variable diletakkan pada predefined variable ya. Jadi ketika kita merancang sebuah logika pemrograman,
itu variabel-variabelnya, kelas-kelasnya itu sudah kita tentukan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah kita tentukan, maka kita memberikan semacam kode ya, kode seperti string underscore environment yang dimaksudkan nanti ketika banyak aplikasi script yang dipakai ya, kemudian kita ingin memanggil variabel-variabel tersebut, ini sudah kita tentukan di awal. Begitu juga dengan cookie ya, diletakkan pada predefined variable. Predefined ini adalah didefinisikan terlebih dahulu maksudnya. Predefined variable artinya adalah variabel yang didefinisikan terlebih dahulu. Ya, string underscore cookie ya. Jadi di dalam pemrograman itu kita juga menentukan variabel yang kita definisikan sebelumnya untuk cookies ya. Tujuannya apa? Ketika ada user atau orang yang mengakses aplikasi tersebut pada halaman tertentu, itu di web browsernya itu sudah menyimpan cookiesnya. Tujuannya, ketika sudah menyimpan cookies atau historisnya, itu web halaman ini akan ngeload lebih cepat ya, karena sudah pernah berkunjung sebelumnya. Ya contoh ketika mungkin kita pergi ke suatu tempat begitu ya, ke tempat yang benar-benar baru atau yang sudah pernah kita kunjungi, itu pasti beda ya. Kalau kita sudah pernah berkunjung ke satu tempat, bahkan mungkin tidak hanya sekali, beberapa kali, maka kita akan lebih cepat menuju ke tempat tersebut daripada ke tempat yang baru pertama kali. Nah, ini logika sederhananya seperti itu. Kemudian ada juga request parameter ya, diletakkan pada juga predefined variable. Variabel yang ditentukan sebelumnya. Ada string underscore get, ada string underscore post, dan string underscore files. String underscore get ini biasanya digunakan untuk melakukan fungsi input data ya. Seperti kayak ada inputan entry data, form, registrasi, login, dan sebagainya begitu ya. Sedangkan string underscore post ini digunakan untuk menampilkan data. Ini untuk memasukkan data, ini untuk menampilkan data. Sedangkan string underscore files ini untuk mendefinisikan file-file yang dibutuhkan untuk kedua variabel ini. Nah, sedangkan untuk output ini menggunakan perintah echo ya. Ini ketika string underscore get ini data yang dimasukkan, kemudian string underscore post ini data yang masuk ke dalam database ya, underscore post. Nah, perintah PHP untuk menampilkan data-data tersebut supaya bisa dilihat oleh orang ya, itu menggunakan perintah echo. Kemudian penanganan state ya. Konsep tes itu tugas ya. Konsep tes dalam aplikasi berbasis web, aplikasi itu mempunyai sejumlah fitur atau fungsi yang memungkinkan user untuk melakukan sejumlah tes atau tugas. Nah, untuk memenuhi suatu tes atau tugas dapat digunakan satu atau lebih halaman web sebagai antarmuka. Contoh, tes yang menggunakan satu halaman web. Ini seperti membaca artikel nomor tertentu, kemudian juga menambahkan entry baru pada casebook, begitu ya. Pada banyak hal ya, contoh aplikasi buku tamu, ini ketika Anda mengisi isian seperti nama lengkap, alamat email, terus kemudian pesan Anda.
Nah, kemudian ketika isian-isian itu disubmit atau dikirim begitu. Nah, kemudian langsung di bawahnya itu muncul isian-isian yang tadi diisikan di form ya. Berarti itu suatu tugas yang digunakan di satu halaman web. Nah, untuk tes yang menggunakan lebih dari satu halaman web, contoh membeli barang secara online ya. Pertama adalah menampilkan daftar barang yang ada untuk dipilih. Kemudian mengisi alamat pengiriman. Nah, ini ada dua halaman ya yang saling terkait begitu. Contoh saja ketika Anda membeli barang online ya, contoh di marketplace lah, seperti di Bukalapak, Tokopedia, banyak ya di marketplace besar itu. Nah, ketika Anda milih barang yang dipilih kan pasti kan tidak di halaman yang sama kan, Anda mengisi alamat pengiriman kan, pasti di halaman kedua ya. Itu nanti kan ada seperti kayak daftar keranjang belanja dan mengisi alamat pengiriman. Bahkan mungkin ada di halaman 3 dan sebagainya. Nah, contoh seperti ini ya, ketika Anda milih barang ya, entah itu buku, mainan ya, atau makanan. Ketika dipilih maka di halaman pertama ini, kemudian dilanjut ke halaman kedua, masukkan alamat pengiriman, ya baru kemudian ada semacam konfirmasi begitu ya, bahwa Anda benar memilih ini, kemudian alamat pengiriman ini seperti kayak muncul invoice begitu ya. Nah, antara halaman web yang satu dengan yang lain harus ada komunikasi mengenai state ya, dari tes ya. Misalnya halaman 3 butuh informasi mengenai barang yang telah dipilih pada halaman 1. Nah, ini ya namanya adalah state begitu. Kemudian yang berikutnya mengenai stateless HTTP, permasalahannya HTTP bersifat stateless. Satu request saling independen terhadap request lainnya. Tidak ada state variable yang dipertahankan. Contoh seperti ini ya. Ada di page 1 PHP, kemudian di page 2 PHP, kemudian page 3 PHP. Ini ada linknya. Jadi dari halaman ini, kemudian dia ngelink ke halaman kedua, kemudian dia ngelink di halaman ketiga. Kalau Anda perhatikan, ada string A, ini variabel ya. String A itu didefinisikan angka 1. Maka ketika ini pindah ke halaman kedua, yang ditampilkan adalah string A. Ya, padahal string A itu apa? Kembali lagi kan melihat nilai di sini, begitu kan? Begitu juga ketika masuk ke halaman ketiga, ini masih mengeksekusi string A dengan nilai 1. Nah, cara untuk mengatasi HTTP yang stateless yaitu menggunakan message passing via URL atau form, kemudian cookie session page 1. Artinya bahwa dari satu halaman ke halaman yang lain ini menggunakan cookie session, tujuannya supaya pas di halaman kedua dan halaman ketiga itu masih mengingat ya. Karena hanya ditampilkan echo string A1. Apa itu A1? Maka kemudian dia melihat ke belakang. Oh, A1 itu nilainya 1. String A maksudnya. String A itu nilainya 1. Karena kan sudah berpindah tempat. Begitu. Oke ya, sementara itu saja dulu untuk materi kali ini. Ya, kita membahas mengenai CGI, kemudian state HTTP, dan stateless HTTP. Jangan lupa untuk login ke Siakat ya, kemudian beri komentar hadir, dan terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya di pemrograman aplikasi web. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.